Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Yai untuk belajar bersama, yaitu matematika tentunya. Yang pada kesempatan video ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang limit fungsi trigonometri yang menggunakan metode substitusi langsung dan juga rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ada 3 soal yang nanti kita akan bahas bersama ya di sini. Nah, untuk soal yang pertama, nah ini ya, limit X mendekati pi per 3 sin X ditambah cos X per tan X ya. Untuk penyelesaian dapat dilihat ya, ini ada sudut radian atau pi ya, bentuk pi nanti kita ubah dulu menjadi bentuk sudut ya, sudut biasa ya, nanti menjadi pi itu kan 180 derajat dibagi 3 berarti nanti 60 derajat ya. Kemudian kita bisa menggunakannya substitusi langsung, karena substitusi ya atau substitusi langsung itu dihindari ketika nanti jawaban dari limit itu adalah 0 per 0 ya, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, itu dihindari karena kalau kita lihat di sini kan atas sin 60 bukan 0, ini cos 60 juga bukan 0, tan 60 pun juga tidak 0, maka kita bisa menggunakan substitusi langsung di sini. Nah, ini kita substitusikan langsung, setiap X kita ganti dengan 60 derajat ya. Sin 60 derajat, tan 60 derajat, cos 60 derajat, tan 60 derajat. Kemudian kita gunakan tabel trigonometri sudut istimewa, yaitu sin 60 ya, sin 60 nilainya setengah akar 3, terus cos 60 nilainya setengah, tan 60 nilainya 3. Nah, ini kalau belum hafal tentang sudut istimewa, nanti silakan dibuka lagi sudut istimewa trigonometri, bisa dipelajari juga di materi pada video sebelumnya ya, karena ini materi prasyaratnya. Ya, kita peroleh angka-angka ini ya, tinggal kita operasikan saja. Nah, ini kita bisa sebenarnya sampai sini saja sudah benar ya, tidak salah. Cuma terkadang suatu bentuk soal pilihan ganda itu kan menyesuaikan jawaban dengan pilihan ganda. Jadi harus kita buat bentuk-bentuk lainnya ya, atau kemungkinan-kemungkinannya. Nah, di sini kita bisa kalau setiap ada bentuk per akar ya, per akar seperti ini, nanti kita harus merasionalkannya ya. Kalau merasionalkan berarti dikalikan sekawan ya. Sekawannya adalah akar 3, berarti atasnya juga akar 3. Terus atas kali atas, bawah kali bawah, kita operasikan saja ya. Pi akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Yang depan kali yang belakang kita kalikan. Nah, ini ada setengah di sini, setengah dibagi 3 itu kan menjadi 1/6 ya, atau kalau ada per ya, ini setengah dibagi 3 yaitu 1/6. Kita bisa menuliskannya 1/6 di sini ya, menjadi 6, atau bisa dimudahnya ini turun ya, ada per utamanya yang ini, berarti 2-nya ini bisa turun atau dikalikan ke bawah sini menjadi per 6, yang lainnya tetap. Kemudian kita bisa membuat bentuk sederhana lagi, kita bisa tuliskan ya, yang dalam kurung ini tetap menjadi 1/3 akar per 6 ya, akar 3 per 6 dalam kurung akar 3 ditambah setengah, seperti itu. Atau sebenarnya ini juga boleh, tidak salah ya, atau bentuk lainnya juga seperti ini. Itu untuk jawabannya ya, yang soal pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, nah ini untuk limit X mendekati 0 dari sin X ditambah cos X. Nah, ini tan X. Nah, ini kalau kita substitusikan, ini 0, ini 1, kemudian tan X ya, tan X itu berapa? Tan X itu 0 ya. Nah, ini kalau per 0, per 0 itu kan nanti jawabannya tangga, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan rumus ya, menggunakan rumus dasar
trigonometri tadi. Oke, ini. Nah, kita bisa memecahkannya ini ya, karena rumus dasar tadi apa prinsipnya? Sin per tan seperti itu. Nanti yang apa konstantanya bisa kita gunakan sebagai nilai ya, atau nilainya adalah konstanta dari sin dan tan. Nah, tapi di sini ada cos nanti ya. Nanti maka di sini kita bisa memecahnya ya. Sin x per tan x ditambah cos x per tan x. Nah, gitu. Kalau ada penyebut nanti berarti ini miliknya yang depan dan juga yang belakang seperti ini. Ya, kemudian yang depan berdasarkan sifat limit ya, sin x tan x berarti kan 1 per 1 berarti nilainya. Nah, ini atau bisa kita pecah dulu di sini atau lebih jelasnya ya. Limit dari sin x per tan x gitu. Kemudian ditambah limit x mendekati 0 dari cos x per tan x. Yang ini nilainya adalah 1 ya. Nilai 1, dan yang ini nanti kalau kita bisa substitusikan langsung menjadi cos 0 per tan 0. Nah, ini 1 ditambah 1 per tak hingga. Nah, berapa itu 1 per tak hingga? 1 per tak hingga itu nilainya adalah 0. Berarti 1 ditambah 0 hasilnya 1. Seperti itu. Nah, ini harus diketahui kalau 1 per tak hingga hasilnya 0. Kalau tak hingga per 1 hasilnya tak hingga. Seperti itu ya. Kalau 0 per 1 hasilnya 0. Kalau 1 per 0 hasilnya tak hingga. Seperti itu. Nah, itu harus dipahami itu beberapa hal itu. Oke, untuk masuk kepada soal yang ketiga, limit x mendekati 0 dari sin pangkat 3 2x per tan pangkat 3 setengah x. Nah, di sini ini kita bisa menggunakan salah satu sifat limit juga ya. Kalau ada, nah ini kalau ada sin pangkat 3 dari 2x, nah itu kan berarti ada sin 2x itu sebanyak 3 kali atau pangkat 3. Sin 2x-nya itu pangkat 3 ya. Jadi penulisannya seperti ini, pangkatnya di sin-nya, bukan di x-nya. Itu berarti sin-nya itu sin 2x-nya itu ada 3. Sin 2x kali sin 2x seperti itu. Dan tangannya juga sama. Nah, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini kita tulis ini sin 2x per tan 2x, kemudian kita kurung ya, ngasih kurung kurawal pangkat 3. Berarti pangkat 3 itu untuk semuanya, karena atas pangkat 3, bawah pangkat 3. Bisa kita tuliskan 1 kali pangkat 3 untuk atas dan bawah ya. Ini sifat eksponen ya, seperti itu. Kemudian berdasarkan sifat limit juga ya, sifat limit nanti bisa dibuka yang kemarin, bahwa kalau ada pangkat ya, pangkat untuk fungsinya ini berarti kita bisa mengatakan itu juga pangkat untuk hasil limitnya ya. Nah, ini jadi yang tadinya kurungnya untuk sin 2x dan juga tan setengah x itu sebenarnya juga untuk semua ya. Nah, untuk sampai limitnya juga di akar pangkat 3. Kemudian ini tinggal kita gunakan sifat rumus ya, rumus trigonometri pada limit, nah, bahwa sin a per cos sin ax per tan ax bx itu adalah a per b, atau kita ambil konstantanya saja, berarti menjadi 2 per setengah ya. Ini kita ambil konstantanya saja menjadi 2 per setengah. Nah, 2 per setengah, 2 dibagi setengah yaitu 4 ya, 4 pangkat 3 hasilnya 64 seperti itu. Untuk selanjutnya contoh soal keempat, yaitu tentang yang mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus limit fungsi ya, yang keempat atau kelima yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nanti bentuknya menjadi 90 min alfa itu ya, 90 min x atau 90 min alfa. Nah, pembahasan ini. Nah, untuk yang penyebutnya ya, penyebutnya kita ubah menjadi 90 min x dulu.
maka yang depannya menjadi min ya, ada minnya karena ini X-nya positif, 90-nya negatif. Berarti kalau kita ubah seperti ini, maka depannya kita kasih negatif supaya tidak merubah nilai ya. Ini dikalikan menjadi min 90 derajat, ini sama min sama min X menjadi X positif ya. Jadi kita tidak merubah nilai. Kemudian untuk yang cos, nah ini cos ini kita ubah menjadi sin dengan sudutnya berubah bentuknya ya, menjadi 90 derajat min X ya. Kalau ini A ya berarti min A, ini 30 berarti min 30. Nah itu sifat relasi sudut trigonometri, bisa dibuka lagi nanti ya. Dan bentuknya sudah seperti yang kita harapkan, yaitu menggunakan rumus limit fungsi ya. Ini sudah sama, maka kita tinggal mengambil konstanta di depannya ini. Kalau nggak ada berarti itu 1 ya, 1 per min 1 seperti itu, hasilnya min 1. Nah itu untuk beberapa contoh tentang dan juga pembahasannya tentang limit fungsi trigonometri yang menggunakan metode substitusi langsung dan juga menggunakan rumus ya, menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Nah, itu untuk kesempatan pada video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.